Israel memperluas serangannya di Lebanon hingga memicu ledakan dahsyat di pinggiran kota Lebanon. Ledakan dahsyat ini terjadi setelah serangan sporadis Israel ke Lebanon. Israel juga mengerahkan drone mata-matanya ke Lebanon. Militer Israel mengklaim telah menyerang target di pinggiran kota Beirut. Israel juga melaporkan ada puluhan proyektil ditembakkan dari Lebanon ke Israel. Kurang dari 2 pekan, serangan Israel ke Lebanon telah menelan 1.400 korban jiwa dan jutaan warga Lebanon mengungsi. Serangan Israel makin sengit ke wilayah Lebanon Selatan. Sejumlah warga Indonesia dievakuasi. Beberapa warga Indonesia lainnya memilih bertahan di Lebanon. Seperti apa kondisi di Lebanon? Kita sudah terhubung dengan Ibu Tia Gustiasi, warga negara Indonesia yang saat ini berada di Lebanon. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Tia. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Baik Bu Tia, Ibu, pertama kami ingin mengetahui secara pasti ini posisi Ibu sebenarnya ada di sebelah utara Lebanon, di kota mana Bu? Kami tinggal di Wadi Jemus, Akkar. Di Akkar Bu ya. Ibu, untuk jarak dari kota, ya, jarak dari lokasi Ibu ke kota Tripoli di utara Lebanon itu seberapa jauh Ibu? Dari rumah saya sekitar 1,5 jam ya. Sekitar 1,5 jam. Tripoli. Ya, karena kami mendapatkan informasi untuk serangan Israel ini sudah mencapai utara Lebanon, Bu. Apakah saat ini kondisi di sekitar wilayah permukiman tempat Ibu tinggal ini masih aman dari serangan Israel? Sejauh ini rumah kami, wilayah kami masih aman ya. Cuma dalam beberapa hari terakhir ini kami selalu mendengar suara pesawat hampir setiap hari. Beberapa terakhir ini lebih istilahnya lebih rutin, hampir setiap malam. Baik, Ibu, ini sebagian orang yang tinggal di Tripoli ini sudah mulai mengungsi, Bu. Lalu kami juga mendapatkan informasi sudah ada 40 WNI yang dievakuasi ke Jordania. Ini apa yang membuat Ibu ini memilih untuk tetap tinggal di sana, Bu? Sebenarnya banyak pertimbangan ya untuk saya tetap tinggal di sini. Terutama untuk suami saya karena suami saya orang Lebanon, untuk untuk mertua saya karena juga mertua saya udah tua. So banyak pertimbangan, so I decided to stay untuk tinggal di sini. Sejauh ini seperti yang saya bilang, di pemukiman rumah saya masih terbilang aman. Cuma kemarin itu ada sempat di Tripoli, di daerah Bedewe, ya ada bom di Bedewe. Yang seperti saya bicarakan itu sekitar 1,5 jam dari rumah kami. 16 kilo. 16 km, Bu. 16 km. Ya, Ibu, sejauh ini untuk aktivitas Ibu di sana seperti apa, Bu? Apakah ada WNI lainnya yang juga memilih untuk tetap berada di sana, Bu? Ada. Di Mina, di Tripoli ada. Di Kura,
itu semuanya daerah Tripoli ya. Terus ada mahasiswa satu bersama kami juga di daerah Akar. Mereka tetap untuk tinggal di Lebanon sampai sejauh ini. Karena gini ya, kami tetap terus hubungan, bahkan dengan pihak KBRI, hampir setiap hari mereka terus menghubungi kami, membujuk kami untuk tetap balik pulang. Cuma yang seperti saya bicarakan itu banyak pertimbangan, bahkan WNI lain pun yang tinggal di Beirut, yang menikah dengan Lebanon, suaminya Lebanon, itu ada beberapa yang memutuskan juga untuk tetap tinggal di Lebanon. Ibu, kami ingin mengetahui bagaimana kondisi warga di sana. Apakah mereka ketakutan dengan serangan Israel ke wilayah Lebanon? Di utara atau khususnya di Lebanon? Khususnya di wilayah Akar, Bu. Apakah sejauh ini dari pemerintahan Lebanon ini memberikan peringatan jika ada serangan rudal dari Israel? No, sampai sekarang tidak ada. Sampai sekarang sejauh ini masih normal ya daerah rumah saya. Di Wadi Jemus, Bepnin. Saya kurang tahu juga kalau di Akar yang di atas-atas saya tidak tahu. Karena rumah kami itu perbatasan Syria. Lebih dekat ke perbatasan Syria daripada di selatan, perbatasan Israel. Baik, berarti untuk sejauh ini, ya baik, untuk sejauh ini berarti tidak ada peringatan-peringatan dari pemerintahan Lebanon untuk melakukan evakuasi begitu ya, Bu ya? Tidak ada. Apakah itu tandanya aktivitas warga di daerah Ibu tetap melaksanakan seperti biasa aktivitasnya, Ibu? Ya, normal. Cuma beberapa hari yang lalu toko-toko sempat barang-barang gitu ada. Biasa karena dampak ekonomi juga, ada beberapa toko yang agak lebih susah untuk mencari sembako. Harga melonjak tinggi dalam perbedaan waktu per hari. Tapi ada juga sebenarnya toko-toko yang lebih kecil itu agak lebih sulit, lebih banyak yang tutup. Tapi kalau toko besar di sini masih normal. Baik, Ibu, sejauh ini apakah Anda mendapatkan informasi mengenai kondisi dari warga negara Indonesia yang tinggal di Lebanon wilayah selatan, Bu? Kami terus ya berhubungan dengan pihak KBRI, seperti yang saya bilang, pihak KBRI begitu melindungi warga negara Indonesia. Hampir setiap hari dari staf KBRI menghubungi kami, dan kami juga sesama WNI terus keep kontak untuk lebih untuk lebih waspada, lebih tahu di mana daerah-daerah yang lebih bahaya. Jadi kami dalam ada grup di dalam KBRI khusus untuk WNI perlindungan. So mereka terus menghimbau agar kami semua WNI untuk kembali ke Indonesia. Tapi yang seperti saya utarakan, banyak sekali pertimbangan-pertimbangan dari para WNI, ada yang untuk tetap dan ada yang untuk pulang. Ada beberapa pun yang memutuskan untuk walaupun di daerah yang agak sedikit berbahaya, mereka tetap memutuskan untuk tinggal. Ada yang WNI pun di shelter KBRI. Banyak sekali masih beberapa WNI yang tetap tinggal di shelter KBRI. Itu artinya di Beirut pun ini WNI masih banyak yang tinggal, Bu ya? Beberapa ya, nggak begitu banyak. Karena pihak KBRI pun selalu dalam beberapa hari ada evakuasi untuk WNI dan untuk mahasiswa. Ini artinya untuk Ibu dan keluarga Ibu, ini ajakan dari KBRI untuk evakuasi terus disuarakan begitu, Bu ya? Oh, setiap hari. Setiap hari dari staf bicara sama kami, apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Saya salut sekali dengan setiap staff member selalu menghubungi kami, mengimbau kami untuk terus waspada, dan selalu kami ada berita-berita di grup untuk mengantisipasi, misalnya daerah ini berbahaya, daerah ini jangan datang ke sini gitu. Jadi selalu ada terus informasi. Baik, tapi Ibu sejauh ini tidak ada kekhawatiran, Bu, akan serangan Israel ini akan semakin masif bahkan hingga ke wilayah utara dari Lebanon, karena
Ini informasi terbaru kan serangannya Sabtu kemarin sudah mencapai Tripoli, Bu. Ya, betul. Di Bedewe, di Tripoli Bedewe. Saya tawakal aja lah. Itu di tempat orang Palestina di Bedewe. Baik, terima kasih Bu Tia Gustiasih melaporkan langsung dari Lebanon. Terima kasih banyak.